Halo teman-teman, welcome back my channel. Hari ini teman-teman udah ada yang bisa tebak hari ini aku mau kemana? Iya betul, tadi teman-teman lihat monumen yang tinggi itu kan. Nah, hari ini kita mau ke Monas, Tugu Monas. Sudah tinggal begitu lama di Jakarta tapi nggak pernah ke Monas. Ini pertama kalinya kita ke Monas ya teman-teman. Ternyata lapangan di Monas gede banget, kita baru tahu. Kita cuma lihat di HP tapi kita nggak pernah ke Monas, benar-benar ya. Masa tempat yang kita sedekat ini nggak pernah pergi. Tapi teman-teman, ini bagus banget tempatnya. Teman-teman yang suka santai-santai, yang suka healing-healing, teman-teman kalau kesini bagusnya pagi-pagi atau sore hari biar nggak panas ya. Soalnya kalau udah agak siang dimulai dari jam 10 itu panas banget ya. Ini kita perginya waktu hari yang sepi-sepi ya, jadi nggak begitu banyak orang, jadi juga santai-santai masuknya. Teman-teman kalau kesini jangan hari Sabtu Minggu deh kalau bisa, soalnya kalau terlalu rame itu rasanya sesak. Bebek kayak hari-hari biasa aja perginya. Nah, ini lapangannya gede banget ya teman-teman. Seneng banget anak-anak kesini. Kalau teman-teman suka lari-lari pagi, suka jogging-jogging, itu bagus ya kesini. Teman-teman juga kalau kesini, kalau seandainya udah terlanjur kesini siang hari, teman-teman paling bagus bawa air putih, bawa topi, atau bawa payung. Soalnya ini panas banget teman-teman. Tuh anak-anak saking capek jalannya sampai kecapean sampai duduk di situ. Udah itu kita lanjut jalan lagi teman-teman. Ini karena kita masuknya pintunya lewat arah yang salah, jadi kita jalannya agak jauh ya. Tuh Tugu Monasnya ini tinggi banget teman-teman. Anak-anak sampai seneng banget. Soalnya dari dulu mereka bilang mau ke Monas. Ini pertama kalinya kita ke Monas ya teman-teman. Monumen nasional ini peringkatnya setinggi 132 meter atau 433 kaki ya, yang terletak di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat ya teman-teman. Monas ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Kekaisaran Belanda. Pembangunan ini dimulai pada tahun 17 Agustus 1961 ya, di bawah perintah Presiden Soekarno, dan diresmikan hingga dibuka umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala dari rakyat Indonesia. Tuh bagus banget kan monumen nasionalnya. Ya kita lanjut jalan-jalan teman-teman. Tugu Monas ini bukanya setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga jam 4 sore sepanjang minggu kecuali hari Senin saat tugu tutup. Ide awal pendirian monumen ini seorang warga negara Indonesia biasa, seorang swasta warga kota sederhana dari Jakarta bernama Sarwoko Matokoesoemo Kartasudiro. Setelah pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali ke Jakarta yang sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950. Sambil anak jalan-jalan pagi, kita menikmati sore. Ini rasanya lihat rumput-rumput hijau ini, rasanya pengen tiduran di rumput hijau ini teman-teman, saking rasa serunya ini ya. Pembangunan ini terdiri dari 3 tahap ya teman-teman. Tahap pertama turun di tahun 1961 sampai tahun 1962. Terus mulai lagi
tahun 1964 sampai 1965, dan dimulai secara resmi pembangunan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan Soekarno secara seremonial menancapkan pasak beton pertama. Total 284 pasak beton digunakan sebagai fondasi bangunan. Sebanyak 360 pasak bumi ditanamkan untuk fondasi Museum Sejarah Nasional. Saking kita lamanya nggak pernah ke sini kan, dulu kita sering nontonnya di TV ya teman-teman. Karena kita udah kesini jadi udah tahu ya. Mungkin udah banyak perubahan buat teman-teman yang udah jarang kesini ya. Perubahannya ini benar-benar banyak. Dulu aku lihatnya di TV atau di HP atau di YouTube. Tapi sekarang emang perubahannya banyak banget ya, dari lapangannya. Nih kita bisa masuk, kalau mau masuk ke dalam museumnya, kita masuknya dari jalur bawah tanah ini ya. Satu orang mau bayar juga. Satu orang masuk pintu kayaknya 5.000 deh. Kita dianjurkan beli karcis juga. Tuh. Jadi kita naik ke atas pelan-pelan. Kalau teman-teman mau naik ke atas itu harus pelan-pelan, soalnya tinggi ya teman-teman. Sampai kokonya aja kayak gitu masuknya, nggak berani dia harus pelan-pelan naik ke atas. Ini cuacanya panas banget. Nah ini kita masuk ke dalam pintu, kita banyak lihat barang-barang bersejarah yang zaman dulu itu. Kayak ada foto perjuangan presiden pertama kita, barang-barang bersejarah gitu, ada uang-uang kuno zaman dulu. Tuh banyak banget sih teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang mau bawa anak-anaknya ke sini juga bagus banget. Kalau nggak ada tempat rekreasi, kita ke sini bawa anak-anak kita lihat tempat-tempat yang bersejarah. Nah ini gambar Bhinneka Tunggal Ika ya. Ini gede banget teman-teman, tuh kita bisa pegang tangan kita. Kalau anak kecil sih nggak nyampe, harus sama papinya gitu. Tuh anak-anak senang banget soalnya pertama kali kita ke sini. Terus Vero lihat pokoknya naik ke atas, disuruh jangan naik ke atas, katanya bahaya. Tapi ini aman sih. Ini juga pintu-pintu sejarahnya ya. Mereka mumpung nggak ada orang, kita masih bisa foto-foto. Kalau lagi ramai itu susah foto-fotonya teman-teman. Nah ini ada surat kayak proklamasi kemerdekaan Indonesia gitu. Nah di depannya ini ada gambar tugu-tugu pahlawan negara Indonesia, banyak banget gambarnya. Ini teman-teman bisa lihat-lihat ya. Kalau teman-teman yang sekolah sejarah, ini bagus banget teman-teman kesini. Kita bisa mengenang sejarah-sejarah pahlawan Indonesia.
sebanyak 28 kg dari 38 kg emas pada obor Monas tersebut merupakan sumbangan dari Teungku Markam, seorang pengusaha Aceh yang pernah menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Wah teman-teman, di atas Monas emasnya banyak banget ya. Tuh pemandangannya dari luar ya. Sekarang kita turun ke bawah. Di sini juga kalau teman-teman suka foto-foto, ini bagus buat kita foto-foto Instagram di sini ya teman-teman. Gedenya senang banget sampai joget-joget tuh. Katanya ini rancang bangun Tugu Monas ini berdasarkan pada konsep pasangan universal yang abadi, lingga dan yoni. Tugu obelis yang menjulang tinggi adalah lingga yang melambangkan laki-laki, elemen maskulin yang bersifat aktif dan positif, serta melambangkan siang hari. Sementara pelataran cawan landasan obelis adalah yoni yang melambangkan perempuan, elemen feminin yang pasif dan negatif, serta melambangkan malam hari. Lingga dan yoni merupakan lambang kesuburan dan kesatuan harmonis yang saling melengkapi. Sedari masa prasejarah Indonesia, selain itu bentuk Tugu Monas juga dapat ditafsirkan sebagai sepasang alu dan lesung, alat penumbuk padi yang didapati dalam setiap rumah tangga petani tradisional Indonesia. Dengan demikian, rancang bangun Monas penuh dimensi khas budaya bangsa Indonesia. Monumen terdiri atas 117,7 meter obelis di atas landasan persegi setinggi 17 meter. Pelataran cawan monumen ini dilapisi dengan marmer Italia. Wah, hebat banget ya teman-teman. Kolam di Taman Merdeka Medan Merdeka Utara berukuran 25 kali 25 meter dirancang sebagai bagian dari sistem pendingin udara sekaligus mempercantik penampilan Taman Monas. Di dekatnya terdapat kolam air pancur dan patung Pangeran Diponegoro yang sedang menunggang kudanya. Terdapat dari perunggu seberat 8 ton. Patung itu dibuat oleh pemahat Italia, Profesor Gioberto, sebagai sumbangan oleh Konsul Jenderal Kehormatan adalah Dr. Mario di Indonesia. Pintu masuk Monas terdapat di Taman Medan Merdeka Utara, dekat patung Pangeran Diponegoro. Pintu masuk melalui terowongan yang berada di 3 meter di bawah taman. Nah, jalan silang Monas inilah pintu masuk pengunjung menuju Tugu Monas. Loket tiket berada di ujung terowongan. Ketika pengunjung menaik ke permukaan tanah di sisi utara Monas, pengunjung dapat melanjutkan berkeliling melihat relief sejarah perjuangan Indonesia. Masuk ke dalam Museum Sejarah Nasional melalui pintu di sudut timur laut, atau langsung naik ke tengah menuju ruang kemerdekaan atau lift menuju pelataran puncak monumen. Teman-teman yang suka dengan konten aku, jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen, dan bantu share. Dadah!